kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Amsal 30 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri membaca kebenaran firman Tuhan ini pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Puji Tuhan, haleluya. Kebenaran firman Tuhan ini bersifat sastra ya. Jadi ini merupakan sebuah gambaran yang digambarkan oleh yang menulis Amsal, yang memberikan sebuah ilustrasi ya. Jadi ilustrasi tentang ada 2 anak perempuan dari lintah yang tidak puas. Jadi punya gaya 2, 3, 4, 2, 3, 4. Itu punya gaya sastra yang unik dari orang Israel. Dan di sini dikatakan bahwa kalau dari hal ini kita dapat gambaran tentang situasi yang tidak puas. Jadi baik lintah yang punya anak, katanya dia ingin selalu dapat sesuatu, atau 3 hal yang tidak pernah kenyang atau berkata cukup. Ya, dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Yang menjadi judul dari khotbah di kesempatan ini adalah bahaya ketidakpuasan, gitu. Jadi yang menjadi dasar ayat ini adalah dalam kitab Amsal 30 tadi, ayat 15 dan 16. Dan di kesempatan ini kita akan belajar tentang satu situasi dan kondisi yang tidak puas. Jadi judulnya bahaya ketidakpuasan. Ada ketidakpuasan yang saya renungkan dan lihat di kebenaran firman itu positif. Apa contohnya? Daud, ya. Dia rasa dia selalu tidak cukup untuk bisa menyenangkan Tuhan. Dia terus berusaha untuk menjadi pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Dikatakan Alkitab 7 kali dalam sehari. Atau dia sepanjang hari sebenarnya itu merupakan sebuah gambaran bahwa hatinya hati yang menyembah. Tetapi tidak sampai di sana, dia merasa tidak puas. Dia ingin membuat bait Allah, bait suci. Walaupun Tuhan menahan, sehingga Salomo yang mengerjakan bait suci itu. Bahkan di Perjanjian Baru, para rasul pernah menyampaikan di salah satu kebenaran di Kisah Para Rasul, dikatakan bahwa kami tidak puas dengan pelayanan meja. Ada ayatnya yang mereka merasa hospitality atau pelayanan yang mereka lakukan untuk umat Tuhan terasa belum cukup. Jadi ini merupakan bentuk rasa tidak puas yang bagi
saya dan melihat dari kebenaran firman ini merupakan hal yang positif, yang baik. Rasul Paulus juga memberikan sebuah semangat, energi bagi kita semua setiap kali membaca firman Tuhan. Surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat dalam semua situasi kondisi yang dialami selalu mendorong untuk tidak berpuas diri dengan keadaan, walaupun dengan taraf yang sehat, yaitu tetap dalam syukur, tetapi selalu punya dorongan untuk berbuat lebih bagi Tuhan. Haleluya. Ini hal yang baik dan harus kita pelihara sebagai anak Tuhan. Hal positif yang harus ada, terus dijaga, dipelihara. Sebuah rasa tidak puas, bukan berarti tidak bersyukur, tetapi terus mendorong diri dalam segala hal yang kita lakukan bagi Tuhan. Haleluya. Namun perlu berhati-hati karena ketidakpuasan juga bisa diambil dari sisi yang lain, yaitu sisi negatifnya. Bahwa ketidakpuasan menjadi hal yang bisa dimanfaatkan oleh iblis untuk menjerumuskan kita pada hal yang salah. Makanya kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan. Di kesempatan ini ada 3 hal yang memicu seseorang itu mengalami situasi tidak puas yang negatif. Saya akan langsung pada bagian solusi kebenaran firman. Jadi 3 hal. Karena sejak 2-3 hari lalu ya, saya ngobrol dengan beberapa orang dan muncul kalimat ini, bahwa itu adalah hasil ketidakpuasan. Dalam Amsal 30 ayat 15 dikatakan bahwa si Linta mempunyai 2 anak perempuan yang berkata, untuk saya. Jadi sebuah keinginan dari anak Lintah ini. Hal yang pertama yang kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa ketidakpuasan itu bisa dipicu oleh pelayanan kita pada daging kita. Ini bahasanya, atau lebih sederhana, kita bisa dipicu oleh kuasa dari kedagingan itu sendiri. Daging atau keinginan daging bukan daging yang bisa kita makan, tetapi daging keinginan daging. Kalau daging sekarang, terutama pork, itu sudah semakin mahal harganya. Salah satu sahabat pelayanan katakan pork chicken. Terpeleset mulut. Kasih makan, saya ada rapat, mesti makan di mana? Mohon maaf ya pada yang bersangkutan, cuman intermezzo saja. Waktu rapat bilang, kalau tamu pembicara mesti makan di mana? Pork chicken, kata. Nanti saya dimarah abis ini. Siap pork kitchen ya. Tapi daging yang dimaksud di sini daging keinginan daging ya. Kejadian 3 ayat 4 dan 5 merupakan sebuah kisah yang mengawali kejatuhan manusia dalam dosa, di mana ada percakapan antara Hawa dan iblis. Hawa dipercaya tidak hanya sekali jalan-jalan. Dia mungkin banyak kali jalan-jalan di sekitar pohon pengetahuan yang baik dan jahat, sampai mungkin beberapa kali mungkin. Ya. Dia bercakap-cakap dengan ular yang dikatakan cerdik, penuh tipu muslihat itu, sampai pada sebuah percakapan di mana ular itu berkata bahwa emang betul nggak boleh makan ya? Ya betul. Tetapi Kejadian 3 ayat 4, ular itu menjawab dengan seperti ini ya.
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita akan menyoroti bagian pertama ini dari si Hawa, ya. Hawa ini berinteraksi dengan iblis. Kalau digambarkan zaman sekarang adalah interaksi dengan kehidupan dunia yang tidak berkenan di mata Tuhan. Katanya penguasa di udara, artinya kerajaan kegelapan menguasai dunia dengan semua kejahatan yang muncul di dunia zaman sekarang ini. Jadi segala bentuk kontak yang terjadi seperti di kisah Hawa dan terjadi di zaman sekarang, intensitasnya atau jumlah banyaknya kita bercengkrama dengan dunia akan sangat menentukan cara kita berpikir. Jadi lebih banyak tuh mau dengan hal-hal duniawi, maka akan semakin tinggi, semakin beresiko kita tercemar cara berpikir kita. Hawa ini memberikan pelayanan pada dagingnya, yaitu sebuah percakapan yang dibuat oleh kuasa gelap untuk memberikan sebuah visualisasi yang menggairahkan atau menggiurkan. Coba ngana lihat itu, coba ngana lihat itu, coba ngana perhatikan. Bagus tidak? Mungkin lama-lama dia sepertinya sampai, oh iya bagus ya. Intensitas, sehingga menyerempet sedikit dengan keseimbangan dari kebenaran ini. Intensitas kita juga dengan kebenaran akan menentukan cara kita hidup atau bersikap sehari-hari. Haleluya. Artinya gini sederhananya, makin banyak dengan Tuhan, ya makin banyak pikiran kita selaras dengan Tuhan. Makin banyak kita bergaul dengan dunia dan membiarkan diri kita terpapar, kata-kata para akademis. Saya banyak menonton beberapa podcast, kata terpapar ini banyak kali dipakai. Bagaimana orang terpapar dengan nilai-nilai dunia. Hawa ini terus berjumpa dan bercakap-cakap dengan kuasa gelap, sampai iblis menaruh dia sebuah pemikiran yang memunculkan ketidakpuasan. Ketidakpuasan apa yang muncul di dalam benak Hawa? Kalau kita lihat di ayat yang kelima, di situ dikatakan bahwa dan kamu akan menjadi seperti Allah. Sehingga bentuk ketidakpuasan yang muncul dalam diri Hawa adalah ketidakpuasan akan posisi yang dia miliki, yang dipercayakan bagi dia. Posisi ini bukan cuma bicara jabatan, tetapi situasi yang kita alami yang dipercayakan Tuhan atas hidup kita. Ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang iblis taruh, kamu stagnan. Pengiringanmu dengan Tuhan tetap setia sih, tetapi begitu aja ya. Padahal kamu boleh loh. Sehingga akhirnya muncul benih ketidakpuasan. Ini menjadi ujian bagi kita anak-anak Tuhan dalam kesetiaan mengiring Tuhan. Ujian kepuasan pada posisi yang Tuhan percayakan. Haleluya. Entah di pekerjaan, segala bentuk pekerjaan yang Tuhan percayakan, apapun itu. Ketika kita mulai terpapar dengan pemikiran-pemikiran, kita mulai tidak puas. Stay loyal, tetap setia. Amin.
Kesalahan yang membuat Hawa akhirnya kehilangan lebih banyak dalam hidupnya adalah dia mencoba mengambil posisi atau sebuah promosi atau apapun kita bisa menyebutnya dalam hidupnya dengan cara yang tidak benar atau ilegal. Kadang-kala iblis taruh pemikiran-pemikiran ini dalam kehidupan kita. Kamu udah berapa lama di keadaan itu? Kamu sudah berapa lama di situasi itu? Kamu sudah berapa lama di kondisi seperti itu? Sebenarnya kamu bisa sama seperti. Sehingga ini merasuk hati manusia, memunculkan ketidakpuasan dan akhirnya mencari cara yang ilegal, saya pakai kata ini. Untuk mencoba mengambil atau mencoba meraih sesuatu yang Tuhan belum berikan. Apa yang terjadi pada Hawa? Hawa melanggar hukum Tuhan. Haleluya, haleluya. Adakah dari kita yang pernah atau dalam situasi tergelitik hati kita dengan begini, Jo? Ya kok begini-begini. Seharusnya I supposed to be. Saya seharusnya. Tetapi di hari ini kita belajar untuk menjaga kepuasan atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Kepuasan itu akan membawa kita menjaga sebuah sukacita dalam hati kita untuk melakukan pekerjaannya dengan setia. Amin. Saya tidak bilang tidak ada pertempuran kedagingan. Kadangkala ada saat-saat di mana muncul. Tetapi bagaimana kita menyikapi situasi ini? Haleluya. Haleluya. Ada orang gerah dengan kepercayaan yang diberikan kepada dia. Karena dia merasa dia sudah tidak worth it di sana. Dia sudah tidak pantas ada dalam keadaan seperti itu. Kita perlu tetap menaruh pikiran kita pada kedaulatan Allah, pada kepercayaan akan kebijaksanaan Tuhan. Akan tangannya yang mengatur sesuai dengan takaran yang dipercayakan bagi kita. Amin. Haleluya. Ujian kepuasan juga muncul bagi seorang Salomo. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 firman Tuhan katakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Dengan semua hikmat yang Salomo miliki di masa tuanya, dia mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Istri-istrinya apakah kurang satu? Saya nonton sebuah reels. Di reels itu bapak itu bersuka cita karena dia dapat alat pendengar ya. Dia tadinya tidak bisa mendengar, dia entah diberikan atau apa, akhirnya ada alat pendengar yang cukup mampu memberikan dia kemampuan mendengar. Jadi dia datang bersama istrinya, lalu dokter bilang, "Selamat. Kamu bisa dengar saya?" Dia senang sekali. Jadi bapak ini senang sekali. Wah, saya bisa mendengar. Saya bisa mendengar suara dokter. Saya bisa mendengar suara saya. Tiba-tiba istrinya bicara. Kamu sekarang bisa dengar suara saya. Jadi Pak habis ini. Dok, boleh cabut enggak ini alat ini? Karena saya sekarang harus mendengar. Iya, betul Pak. Mulai hari ini Bapak akan mendengar suara istri Bapak.
Apakah kurang bagi seorang Salomo? Sehingga dia perlu menambah dan menambah istri, dan menambah istri, menambah koleksi mantan. Oh, jangan. Menambah daftar. Sepertinya tidak pernah memuaskan seorang Salomo yang berhikmat. Sehingga ini menjadi sebuah ujian kepuasan pada nafsu. Jadi I believe, saya percaya bahwa dorongan nafsu yang kudus, yang baik daripada Tuhan, Tuhan titipkan juga kepada kita. Tapi memang konotasinya seringkali dibuat negatif karena dicemarkan oleh kuasa dosa. Tetapi bagaimana kita perlu berhati-hati pada hal ini, karena Salomo mencoba memuaskan terus sampai akhirnya dari istri sampai pada berhala. Padahal dia punya Tuhan loh. Karena dia dalam kebenaran ini mengalami kegagalan dalam ujian kepuasan dalam hawa nafsu. Kalau tadi cara sikap kita adalah stay loyal. Yang kedua adalah stay away. Jadi yang kedua adalah stay away. Or go away ya. Menjauh. Untuk bagian ini perlu memberikan sebuah menghormati bagian ini. Ini banyak cute. Betul-betul harus menghormati bagian yang satu ini, yaitu bagian hawa nafsu. Karena seorang anak muda akan berpikir begini, oh nyana cuma ini kok pastor, cuma kok sedikit. Tapi hal ini tidak akan pernah mencapai titik di mana kita mengalami kepuasan secara sempurna kalau kita tidak stay away from that and stay close to Him, to our Lord Jesus. Haleluya. Makanya kalau orang stay in di dalam keadaan seperti Salomo yang membiarkan istri-istrinya, kalau bicara itu kehidupan yang menggoda kita dan kita merasa begini, bolehlah, enggak apa-apa. Ini kan hanya satu bagian dari kehidupan saya. Tetapi hal ini akan berangsur-angsur menjadi sebuah kecanduan yang tidak pernah terpuaskan. Dan ini sifatnya memang terus-menerus menggerogoti kehidupan kita. Makanya kita perlu stay close with our Lord Jesus. Kita tidak bisa kuat untuk memuaskan keinginan daging kita kalau roh kita tidak dipenuhi dengan kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Tidak bisa. Serangan semakin banyak di zaman sekarang ini. Entah anak muda, orang tua. Begitu banyak. Kita tidak bisa hanya menolak dengan tangan kita. Kita perlu tangan Tuhan yang menarik kita. Boleh katakan amin? Tidak bisa. Baru sedikit sudah muncul calon-calon istri. Ini bicara apa? Maksudnya di media sosial. Jadi godaan-godaan. Dan rasanya tidak pernah puas kalau mau dikasih makan terus. Makanya keinginan ini hanya bisa dicengkram kuat oleh kekuatan firman Tuhan, oleh kekuatan dari Tuhan itu sendiri. Dimana kita tidak boleh diam-diam lama di situ. Harus stay away. Katakan bersama saya, stay away. Menjauh. Menjauh. Saya banyak bekerja kadangkala di malam hari. Saya ingin nongkrong sedikit di media sosial. Karena tinggal saya yang bangun, semua udah tidur. Ya kalau tidak ditutup ya bahaya. Ya kalau kita terus, oh ya udah enggak apa-apa. Dimakan balik gitu. Beraya dua kan. Ya Roh Kudus. Karena Dia ingin kita hidup
dalam kekudusan. Kekudusan menjadi jalan untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Kekudusan bukan sebuah kekekangan atau kekang yang melekat. Kekudusan adalah sebuah kesempatan untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. We need to stay away. Stay away. Yang ketiga, Yudas. Matius 26 ayat 15 katakan. Matius 26 ayat 15, ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ini Yudas sudah punya Tuhan Yesus loh. Jalan sama-sama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Dia melihat Allah providernya gitu. Bukan Telkomsel atau XL. It's a provider, penyedia. Tuhan yang menyediakan. Dia lihat Yesus jalan sama dia. Sama-sama, tetapi dia menjual Yesus. Entah dengan motivasi untuk supaya Yesus mendemonstrasikan, tetapi ada bagian yang ada motifnya di situ, yaitu Yudas tetap mencari keuntungan dari transaksi ini. Karena ada banyak analisis teologis yang mengatakan bahwa Yudas punya cara agar Yesus itu bisa mengalahkan bangsa Romawi, jadi dikasih. Tetapi kenapa harus ada transaksi? Belum lagi kisah di minyak narwastu. Sehingga Yudas ini sebenarnya dia tidak mengalami yang namanya kepuasan pada harta yang dia miliki. Pada apa yang dia punya. Uang jadi sangat memikat hati Yudas. Uang memang diperlukan, tetapi itu bukan segalanya. Kadang-kala ketidakpuasan muncul dari nominal yang kita miliki. Saya booking tiket untuk guest STT Rumah Murid Kristus karena istri dipercayakan harus menyiapkan untuk satu dan lain hal pada sebuah event STT. Kita berangkat dengan Rafael. Jadi kami nongkrong di lobby hotel. Terus dia lihat kolam, tapi mandi kolam Pak. Ini mode kerja kok kalau terendah semua gigi. Kedua ada motor. Quality time papa dan anak. Pas lagi kan Rafael ini orangnya pendiam. Saya lihat turis lewat, orang Chinese, orang tidak tahu, ada bule juga. Mereka liburan. Kita dengan semua urusan pekerjaan, pelayanan, kita duduk, aduh ini kalau bisa staycation ya istilahnya. Jadi diri manusia saya ingin, ini kan ada staycation. Udah lihat orang dari snorkeling, entah snorkeling di mana gitu, mungkin di selokan mana gitu. Baru pas ulang ujang. Jadi kita dan Rafael nongkrong juga di tempat lain. Ya, kami harus menunggu dan melihat ada orang lalu lalang dengan beberapa fasilitas mereka. Maksudnya kita mau bilang, ada satu hal yang bagara dan ini di hati dan coba ya kalau kamu tidak kasih hidup ke Tuhan, kamu kan punya bekal. Karena saya juga lihat ada orang di meja, mereka rapat pakai baju yang meeting gitu. Ini keadaan itu seperti ada yang bisikan kepada saya sebuah kalimat-kalimat, coba ya, kamu tidak beri diri ke Tuhan, kamu mungkin punya keluasan lebih. Gitu. Keadaan inilah, situasi ini sangat memerlukan Roh Kudus.
Waktu saya lagi berdiri dengan Rafael di situ sambil menunggu hujan berhenti, ayat ini muncul dalam benak saya. Sebab yang kelihatan adalah sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Sehingga bagian ketiga untuk kalau ada ujian dalam hidup kita, stay believe. Tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Tetap percaya. Itu memberikan saya sebuah kepuasan akan kepercayaan Tuhan saat itu. Karena sebuah statement firman yang Roh Kudus taruh, bahwa sehebatnya kemuliaan yang kelihatan ini anakku, tidak lebih hebat dari kemuliaan yang tidak kelihatan yang kuberikan bagimu. Haleluya. Adakah opsi-opsi yang roh jahat kuasa kegelapan taruh? Kalau kamu bisa kompromi di tempat kerja, mungkin kamu lebih banyak yang bisa kamu dapat hari-hari ini. Kalau kamu tidak beri hidup bagi Tuhan mahasiswa, mungkin kamu sudah kerja seperti teman-temanmu dan salarimu udah nominalnya bisa besar. Sehingga muncul ketidakpuasan dalam diri. Kalau dulu saya belanja, bisa langsung beli. Sekarang saya harus hitung 1 bulan gimana gitu. But for now, I satisfied. Saya puas karena Yesus Kristus yang mencukupkan saya. Sehingga ini bukan cuma bicara hal finansial. Tuhan mampu memberkati itu dengan semua kapasitas Dia. Tapi ada sebuah kepuasan di tengah kekurangan secara jasmania kita. Ada Tuhan yang memberi kepuasan. Amin. Haleluya. Sehingga perlu hati-hati kalau orang dipicu oleh kedagingan karena posisi, karena nafsu, karena harta. Ada lagu kan? Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Itu pujian yang lahir dari sebuah kepuasan. Sehingga dia bisa menyanjung Yesus di tempat tertinggi, tempat termulia. Yang kedua, ketidakpuasan bisa lahir dari apa? Khotbah 3 ayat 16. Khotbah 3 ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Apa yang memicu orang tidak puas juga dalam hidupnya adalah ketika dia mengalami pengalaman ketidakadilan. Jadi orang bisa kehilangan kepuasan karena alami situasi tidak adil. Dalam versi New English Translation, entah apa bisa dimunculkan. I saw something else on earth. In the place of justice, there was weakness. And the place of fairness, there was weakness. Khotbah membaginya menjadi 2 bagian. Place of justice, place of fairness. Tempat yang secara prinsip harusnya memberikan keadilan. Tapi dia hanya menemukan ketidakadilan. Adakah dalam hidup kita ini seringkali berjumpa dengan tempat yang kita rasa seharusnya memberikan keadilan, tetapi yang terjadi adalah ketidakadilan. Ketidakadilan ini bisa terjadi karena kesengajaan, ketidaksengajaan, atau ketidakmampuan.
place of justice atau place of fairness. Apa itu fairness? Fairness adalah sebuah tempat yang dinilai wajar atau tidaknya sesuatu diterima orang. Jadi dia ada ngerasa, kalau tadi memang secara umum, ini seharusnya berikan keadilan loh tempat ini. Ini harusnya memberikan keadilan loh orang ini. Karena secara ini, secara itu, secara ya apapun bentuk nilai-nilai yang kita anggap sebagai sebuah tuntutan untuk menerima keadilan. Atau place of fairness. Apa itu? Satu situasi yang kita ukur, kita rasa sewajarnya saya dapat apa dari hal ini. Bapak Ibu Saudara bisa ikuti saya, haleluya. Kalau tadi bicara tempat, kalau tadi yang kedua bicara tindakan yang dia lakukan, yang sewajarnya dia harus dapat sesuatu dari apa yang dia lakukan itu. Saya sudah berbuat ini loh. Saya sudah bikin ini. Sewajarnya dalam standar fairness, saya mendapatkan sesuatu yang adil, yang wajar bagi saya. Tetapi Alkitab katakan bahwa di bumi ini kita akan menemukan tempat yang di dalamnya kita mengalami mungkin ketidakadilan. Tetapi saya mau katakan bahwa memang begitu di dunia. Tidak akan pernah mencapai keadilan sempurna bagi kita. Jangan sampai kita ditipu oleh segala tipu muslihat iblis ketika kita membuat sesuatu dengan effort di dalamnya, ada usaha di dalamnya, kita berpikir manusia bisa membalas dengan adil seadil-adilnya. Padahal manusia pun terbatas. Kitab Pengkhotbah yang katakan, banyak orang trauma berbuat baik karena waktu dia buat baik pertama, dia tidak mengalami fairness. Keadilan sewajarnya. Kan saya so bikin bagus pangana, masa nggak bikin bisa kita? Tapi Alkitab katakan, memang tidak bisa. Karena dunia ini begitu terbatas. Amsal 28 ayat 5. Haleluya. Haleluya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan. Artinya orang yang tidak kenal firman Tuhan, tidak kenal Tuhan. Tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Dia mengerti apa? Mengerti tentang prinsip keadilan oleh Tuhan. Dia tahu bahwa keadilan datang dari Tuhan. Haleluya. Jadi tidak trauma. Aku mau buat kebenaran firman. Dulu pastor kita mengampuni orang itu, dia bikin lagi. No. Keadilan itu dari Allah, bukan dari manusia. Saya sudah buat banyak ini di tempat kerja saya. Bahkan ketika saya melayani. Tapi apa daya kami? Orang-orang yang mungkin dipercayakan untuk ada bersama-sama dengan Bapak Ibu di GPD DTC. Sama kita semua. Bahwa keadilan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan adil. Saya sudah mengurus sebuah pekerjaan. Dan akhirnya saya harus berurusan dengan seorang profesor. Ini orang ketus, dia waktu kita telepon, dia bilang begini, Pak, jangan telepon saya dulu. Kalau mau apa-apa, WA saja. Aduh, ini prof, kok dia persulit ini keadaan ini. Ya ada satu trouble yang terjadi. Tadinya kita doa. Kita bilang, aduh ini kalau bisa jadi sebuah masalah ini. Kaitannya dengan kampus. Malam, subuh kita doa, Tuhan tolong. Ini bisa jadi bikin banyak kerjaan baru nanti. Jam 5 pagi dia WA saya. Pak, saya sudah tindaki ini. Padahal kita tahu dia ketus, lama balas. Dan kayaknya susah mau diajak kerjasama. Tapi dia balas. Dia balas dengan baik. Bilang, Pak sudah saya urus.
Ini profesor yang apa sih interestnya dia bagi saya gitu. Maksudnya dia bagi saya. Tapi dia lakukan. Lalu Tuhan taruh saya di sebuah pernyataan bahwa begini. Sebagaimana kamu menabur sesuatu yang baik bagi orang lain, melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, Tuhan punya cara yang adil membalas kebaikan. Haleluya. Cara berpikir ini harus ada kepada kita, di mana kita tidak trauma melakukan kebenaran, yang di dalamnya mungkin ada kebaikan bagi orang lain. Saya sudah buat ini kepada si A tidak balas, it's okay. I have a God that have a justice. Dia punya keadilan dan dialah keadilan itu. Tidak dari dia, tetapi dari situasi lain, Tuhan adil. Haleluya. Orang yang cari Tuhan, dia ngerti keadilan Tuhan. Sehingga dia berpuas. Alami situasi negatif, situasi yang tidak sesuai, situasi yang di luar ekspektasi, cenderung mau kecewa. Balas dengan sebuah keyakinan, Tuhan itu adil. Haleluya. Karena ketidakadilan bisa melahirkan ketidakpuasan, dan ketidakpuasan bisa melahirkan kekecewaan dan kemarahan. Kalau orang menanggapi situasi itu, dia makang, maka tuh situasi tidak adil membuat dia nyendak puas. Nah, waktu dia nyendak puas, dia kecewa atau marah. Tapi kalau anak Tuhan, pada saat dia alami sesuatu yang tidak adil, ada keadilan Tuhan yang menjadi kekuatan bagi dia. Sehingga dia tidak ladeni ketidakadilan itu. Haleluya, haleluya. Dia tidak ladeni. Ada yang pacaranku setia akhirnya dihianati. Berarti kesetiaanmu bukan investasi bagi dia, tetapi bagi seseorang yang Tuhan siapkan bagimu. Sehingga jangan trauma untuk tetap setia. Amin, anak-anak muda. Haleluya. Yang anak muda cuma Deon ya. Terakhir, jadi apa yang memicu? Karena dia mengalami ketidakadilan. Ketidakpuasan juga bisa lahir dari apa? Keluaran 15 ayat 24, poin yang terakhir. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang kami minum? Kata bersungut-sungut ini muncul pertama kali dalam Keluaran 15. Ya, kata bersungut-sungut menurut terjemahan baru. Kalau bahasa asli belum saya gali. Tetapi kata bersungut-sungut ini muncul pada ayat yang ke-15. Pertama kali bangsa Israel bersungut-sungut karena masalah air minum. Hal ketiga yang bisa memicu ketidakpuasan dalam hidup kita adalah kebiasaan bersungut. Jadi kebiasaan bersungut. Kata bersungut ini punya beberapa arti. Dan 10 menit ya, kita belajar bagian ini. Kata bersungut di sini punya bahasa aslinya. Tapi intinya artinya complain, bersungut. Nah, bersungut ini punya level. Saya cari artinya, Bapak Ibu Saudara, kiranya cukup nyaman dengan penggalian Alkitab. Yang pertama adalah persungutan yang muncul namanya murmur. Saya tidak tahu in English apa. Tapi itu adalah sebuah gumaman. Dia bergumam hampir silent ya. Jadi persungutan pertama adalah murmur. Nah, murmur ini bisa naik jadi grudge. Jadi sakit hati. Dia naik lagi jadi obstinate. Keras kepala. Ternyata persungutan ini merupakan awal dari hati yang mengeras. Jadi orang kalau biasa menggerutu, dia kebiasaan menggerutu, berawal dari cuma gerutu yang senyap. Jadi dia disuruh bikin sesuatu, anak, orang tua kepada anak,
dosen pada mahasiswa konteksnya. Pemimpin atau pimpinan tempat kerja pada orang-orang yang dipercayakan untuk bekerja. Terus dia bikin tetap, tapi dibikinnya dengan gerutu yang belum kelihatan. Dia menggerutu. Bekeng mar banyak gerutunya. Nah kalau itu terus dibiarkan, itu akan menghasilkan sakit hati. Dia tadi baking cuma karena bergumam. Tapi lama-lama dia mau baking dalam sakit hati. Mau baking sebuah pekerjaan dengan sakit hati. Dia mau bilang. Makin tinggi dia jadi keras hati. Sehingga sebenarnya persungutan itu adalah sebuah situasi matinya rasa syukur yang memperkuat potensi kepahitan. Kenapa Alkitab katakan bersyukur senantiasa? Untuk menghindari ending dari persungutan. Kepahitan melakukan kebenaran. Atau pekerjaan. Makanya Tuhan mulai dari start from heart. Dari hati kita. Dia melihat hati, apakah hati kita menggerutu. Tetapi secara fisikal manusia, itu dia mulai bergumam, menggerutu, bikin sesuatu, pahit, akhirnya keras. Dan kepahitan itu menguasai hidupnya, sehingga kehidupannya penuh dengan ketidakpuasan. Entah itu disuruh ini, dipercayakan ini, yang kecil, yang besar, yang mulia, yang hina, sama saja. Karena udah dikuasai kepahitan, semua itu menjadi suatu hal yang tidak mendatangkan kepuasan dalam hidup. Tetapi kalau orang menggantinya dengan syukur, dia menjaga dengan pagar syukur, maka sekalipun berat, sekalipun hina, ada kepuasan. Boleh katakan amin? Syukur tidak lahir dari ucapan saja. Ada ayat-ayatnya tetapi waktu. Tapi dalam pengalaman saya, kalau cuma kata mungkin kita bisa pakai konsep berpikir mengucap syukur. Tetapi syukur itu bisa lahir dari doa. Saat kita menjaga kehidupan doa kita. Saat kita menjaga hidup dalam firman, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saat firman tertanam, berdiam di dalam seseorang, dia akan hidup dengan hati yang bersyukur. Saya balik tadi di doa Filemon 1 ayat 4, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Jadi orang dalam doa, dia menemukan kekuatan untuk bersyukur. 2 Korintus 9 ayat 11 katakan, kamu akan dipercaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Orang yang dikuasai kasih juga akan hidup dalam syukur. Dan terakhir Lukas 10 ayat 21, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu. Respon dari persungutan atau cara kita menghadapi serangan persungutan yang mendatangkan ketidakpuasan adalah hal yang sangat sederhana dalam kekristenan, tetapi perlu dijaga secara stabil. Doa kita, firman, kasih, dan Roh Kudus. Haleluya. 3 hal ini kita perlu berhati-hati. Seseorang akan hidup dalam ketidakpuasan ketika dia dipicu oleh kekuatan kedagingannya, dia dipicu oleh ketidakadilan, dan dia dipicu oleh kebiasaan bersungut. Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan adalah kepuasan kita. Haleluya.